Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Halo. Kali ini bersama Andre Taulani. Yeay, jaya jaya jaya. Selalu ya, selalu. Jadi buat yang mengikuti Instagram saya mungkin tahu bahwa kami ini tergabung ke dalam klub The Prediksi. Ya, betul sekali. Apa artinya buat lu punya klub prediksi ini sepanjang karir lu? Nggak ada artinya sama sekali. Ini hanya untuk kesenangan, hiburan semata. Ya, membentuk silaturahmi antar teman lah, antar teman gitu. Sebelumnya pertemanan macam gini pernah ada nggak di dalam karir lu, maksudnya kita ngomongin karir ya setelah lu jadi entertainer? Belum ada. Jadi sebetulnya gini, kalau ngomong soal klub motor, gue tuh udah ada juga The Daddies namanya. Iya. Tapi The Daddies itu isinya adalah teman-teman dari murid. Jadi anak gue sekolah. Nah, di sekolah itu dia punya temennya itu punya bapak. Istilahnya gimana ya kalau gampang itu? Sesama orang tua murid. Nah, itu maksudnya itu. Iya, itu ya. Sesama orang tua murid ngumpul, punya hobi yang sama, kita suka Vespaan bareng. Akhirnya bikinlah grup The Daddies. Yang namanya The Daddies tuh bawa bapak lah maksudnya gitu. Iya, lu pun Vespanya udah dijual ya. Iya, gue udah dijual. Tapi di situ juga seru, bawa bapak seru juga, 13 orang gitu. Cuman berbeda lah sama prediksi ya. Kalau prediksi kan isinya adalah jahanam semua gitu. Lu tuh berkarir di dunia hiburan totalnya udah berapa belas tahun, Ci? Kita kalau bicara soal tahunnya itu berarti dihitung dari sejak Stinky rilis. Album pertama itu kapan? Album pertama tahun 97. Berarti dari saat itulah sampai sekarang. Berapa tuh? 97. 97, sekarang 2020 berarti 25. 23 tahun. Oh ya, 23 tahun. 23 tahun. Lu waktu berkarir menjadi musisi, motivasi lu apa waktu itu? Kepengen terkenal. Kepengen terkenal. Karena kan dulu waktu kecil itu gua sering nonton sering nonton video musik grup band konser. Terus gue ngerasa kayak, wih gila keren banget ya, orang ditonton orang banyak, nyanyi terus semua orang ngikutin, sampai gaya kita diikutin gitu. Jadi akhirnya gue punya keinginan pengen kayak begitu gitu. Ditambah juga memang gue punya hobi musik, hobi seneng main band tuh. Yang bikin lu pengen jadi penyanyi itu siapa sosoknya? Dulu pertama kali gue lihat band keren itu adalah band Jepang, Cassiope. Band jazz fusion ya? Ya, fusion gitu. Tapi kalau Indonesianya tuh jujur gue ngelihat Club Project pada waktu yang tentang kita. Gue lihat Katon nyanyi, keren banget nih punya grup band gitu. Terus akhirnya gue cobalah bikin band sama teman-teman. Stinky itu band keberapa lu? Pertama. Oh, itu pertama? Pertama. Jadi lu bikin band langsung jadi ya? Iya, jadi SMA itu gua mulai hobi ngeband, nyari kesibukan ekstrakurikuler lah ya di sekolah tuh. Banyak dulu gua ngambil paskibra, terus kemudian di OSIS juga, sampai akhirnya gue ikut klub kesenian. Nah, kesenian musik. Nah, gua ambil lah band di situ main. Jadi di sekolah tuh suka ada pensi-pensi kan. Nah, gue nyanyi sambil megang bass gitu. Itu masih pada waktu itu sih masih nyoba-nyoba alat band semua. Jadi belum ada yang tetap pengen jadi pemain apa gitu. Cobain semua. Akhirnya dapatlah kita sebuah formasi ya Stinky itu. Tapi dulu namanya Slogi. Slogi. Artinya apa sih? Itu pakaian underwear perempuan, merek underwear perempuan. Slogi. Ada dulu ya. Kenapa sih? Kenapa milih? Gue nggak ngerti kenapa namanya itu, tapi lucu aja sih, Slogi, keren gitu loh kayaknya. Enggak juga sih. Tahu tuh merek masih ada apa nggak sampai sekarang tuh? Oh, merek. Bukan underwear. model. Merek underwear Slogi. Nah, itulah nama kita, ikut festival band tuh le. Ikut festival band menang terus. Jadi setiap kita ikut festival itu dapat piala. Apa bawain lagu apa? Wah, dulu bawain lagunya mau lagu-lagu rock. Kayak Metallica. Dulu tuh kita sering bawain lagu Seek and Destroy. Lu nyanyi itu? Gue main drum dulu. Oh, lu main drum? Gue dulu main di drum. Slogi itu? Di Slogi itu gue main drum. Terus Iron Maiden, terus Anthrax, zaman-zaman itu lah kita main lagu itu. Nah, gue main drum. Nah, akhirnya
karena udah banyak festival kita ikutin dan kita banyak dapat piala, mulai tuh kita pengen naik lagi levelnya, pengen bikin lagu sendiri, nyiptain lagu sendiri, bikinlah lagu rock waktu itu, masukin ke label-label, nggak ada yang diterima, ditolakin semua lagu rocknya. Akhirnya kita coba bikin lagu slow, coba kita bikin yang ngepop deh, bikinlah lagu ngepop, malah diterima. Lu udah nyanyi? Belum, masih main drum. Drum. Akhirnya diterima, masuklah kita tuh di Indosmart Sakti, Buletin. Iya, Buletin. Nah, demo kita diterima, wah kita seneng banget kan. Kita dipanggil sama produsernya, mau ngeliat nih, suruh live langsung kan. Live, udah mereka cocok. Nah begitu mau rilis, jadi 95 kita kontrak, pas mau rilis album itu nggak rilis juga tuh 95 belum juga, 96 belum juga, akhirnya rombak lagi. Pokoknya produsernya bilang gini, bisa nggak diganti formatnya, jadi Andre jangan main drum, Andre nyanyi aja gitu, yang penyanyinya suruh jadi pemain drum, dituker gitu. Ya karena kita masih awal, yang penting pengen rilis album, ya udah deh nggak apa-apa deh, tukerlah gue jadi drummer, vokalisnya jadi gue jadi penyanyi, drummer jadi vokalis jadi drummer. Take ulang lagi vokalnya, karena kan pakai vokal dia awalnya. Semua lagu yang di album itu. Iya, take vokal ulang lagi pakai suara gua. Nyanyi meledak lah tuh Sting, mungkinkah. Udah berjalan deh. Emang lu sebelumnya pernah jadi vokalis band gitu selain lu nyanyi sendiri gitu? Iya, waktu zaman SMA itu. Zaman SMA tuh udah mulai ngeband ya, dari situ awalnya gue nyanyi sambil main bass, cobain semua. Iya, waktu itu kenapa lu tiba-tiba yang pas rekaman itu kenapa lu di belakang? Jadi waktu ikut festival, formasinya tuh ketika ketemu formasi tuh gue drummer. Nah makanya akhirnya kita ikut festival, posisi gue masih drummer. Walaupun di SMA tuh lu nyanyi. Ya pernah nyanyi juga. Jadi kan itu kan ada kelas tuh, personil yang lain ada kelas. Nah ketika pensi itu masing-masing kelas kan bawain band gitu ya. Nah gue band sama kelas gue nyanyi mah cuma sesekali, bukan yang rutin gitu. Tapi begitu udah terbentuk sisiologi, gabungan antara gue dan adik kelas gue, mulailah tuh lebih serius. Nah gue di drum pada saat itu. Kenapa yang jadi vokalis tuh kenapa dia jadi vokalis? Nah pertimbangan produser sih katanya dia lebih sangar mukanya, jadi lebih cocok di drummer gitu. Nggak seganteng lu gitu maksudnya? Nggak tahu sih gitu. Ya gue akhirnya jadilah di depan nyanyi. Yang memilih nama Stinky itu siapa? Pemain bassnya si Irwan. Tapi kan lu sadar itu artinya bau kan? Pada waktu itu gue nggak tahu Stinky itu artinya bau. Gue taunya Stinky itu adalah, kita tuh dulu sering nonton film Casper. Itu ada tuh salah satu hantunya Casper yang namanya si Stinky. Gitu. Akhirnya ini Stinky namanya lucu nih, kita pakai aja gitu. Terus begitu udah jadi meledak, mulai tuh ditanya wartawan kan. Cuman kalau kita ditanya wartawan, kita jawabnya dari hantu Casper, kayaknya kan nggak lucu. Kok nggak ada artinya banget sih, cuman hantu doang gitu. Kita karang-karang lah. Stinky itu kan bau. Orang taunya Stinky itu, iya betul, ini adalah bau yang menyengat, supaya orang-orang mengingat kita gitu. Setannya begitu. Sosokan filosofi lah gitu. Gitu lah ya. Berapa album ya Stinky itu? Kalau gue ikut sampai 8 album. 95 sampai 97 sampai 2006. 19 tahun ya? Iya. Gue ikut sama Stinky terakhir tuh 2006. Itu album ke-8. Setelah lu masih ada lagi album mereka? Masih ada lagi. Mereka masih bikin album. Terus sampai 3 kali ganti vokalis mereka. Lu tuh mulai masuk film atau sinetron dulu ya? Awal Stinky dulu. Iya, setelah itu maksudnya. Habis Stinky sinetron. Sinetron, ya jadi sinetron tuh tahun berapa? 99. Oh, nggak jauh ya? Nggak jauh. Stinky dari 97, 99 mulai gue ikutan sinetron. Sinetron apa itu pertama? Cinta Seputih Melati di Indosiar. Lu jadi apa? Gua itu jadi kakaknya Cindy Fatika. Itu sinetron stripping? Bukan deh. Bukan. Cinta Seputih Melati itu gue peran utama. Sebelumnya ada lagi tuh, gue jadi pemeran pembantu dulu awal mau jadi kakaknya Cindy Fatika tuh. Dulu sinetronnya ngetop banget tuh, gue lupa namanya apa. Pokoknya ngetop lah, stripping tuh. Nah karena di situ gue bermain katanya bagus,
akhirnya gue dikasih satu sinetron lagi tapi gue peran utama, Hmm. Cinta Seperti Melati. Teman-teman lu gimana waktu itu? Kan pasti lagi kenceng-kencengnya manggung, terus tiba-tiba lu stripping. Nggak apa-apa sih teman-teman gue, soalnya kan gue masih bisa bagi waktu. Begitu Stinky dapat job atau rekaman ya gue tetap prioritasin Stinky gitu. Berarti 2006 itu mulai padet banget lu di Karena luar gue udah, musik. iya karena gue udah mulai main film Kiamat Sudah Dekat. Mm-mm. Terus abis itu gue sinetron Kiamat Sudah Dekat juga panjang kan tuh. Jadi waktunya udah susah gitu. Akhirnya ya gue akhirnya cabut lah dari Stinky gitu. Kiamat sudah dekat Terus tuh gue Deddy ada, Mizwar ya. iya. Terus gue juga ada itu udah mulai main ngelenong nyok tuh. Jadi gue sinetron juga, ngelenong nyok juga tuh bareng Ferry, Deswita, Bedu, Adul di Trans TV tuh. Itu kok film sinetron, bukan sinetron, Sitcom. sketsa Sketsa. gitu loh, komedi play di TV. Iya. 3,5 tahun tuh 2006 tuh gue main ngelenong. Disitulah awal-awal gue mulai ngelawak-lawak tuh. Berarti komedi lu diasah di Ngelenong Di yuk. ngelenong nyok. Sebelumnya lu sadar nggak lu punya bakat komedi? Enggak, gue nggak sadar karena ya gue berjalan, cuman memang gue sering tuh waktu zaman Stinky dulu lagi boomingnya, gue diundang jadi bintang tamu di acara Ngelaba, Ketoprak Humor, Bagito Show, terus Wendy Cagur tuh Cagur waktu itu ya, gue jadi bintang tamu. Udah lucu. Nggak tahu sih lucu apa enggak, gue nggak bisa menilai, cuman katanya sih nyambung ya, kayak gue sering dipakai jadi bintang tamu di situ. Karena lu bisa ngimbangin sama pelawak ya. Iya, nah begitu 2006 baru gue dapet tuh program ngelenong nyok tuh. Sekaligus akhirnya gue mengundurkan diri karena gue udah dapet program ngelenong nyok. Sinetron juga lagi jalan, Kiamat Sudah Dekat. Film juga lagi jalan, Kiamat Sudah Dekat. Jadi kayaknya waktunya habis, makanya gue akhirnya mengundurkan diri lah. Kenapa si musik nggak jadi prioritas lo akhirnya tahun 2006 itu? Karena udah terlalu lama ya, 97 ke 2006. Album Sticky juga udah mulai banyak, tapi grafiknya cenderung turun tuh. Trennya turun terus. Dari album 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu turun terus trennya. Si penjualannya tuh. Penjualannya gitu. Ditambah lagi banyak band-band baru bermunculan kan. Jadi ya udah gue mulai harus cari sesuatu yang baru lah biar nggak boring gitu. Teman-teman lu gimana waktu itu 2006 ditinggalin sama lu? Ya nggak apa-apa karena teman-teman kan masih pengen jalan. Mereka bilang, lu gimana lu, kan lu syuting lu ada banyak, terus ini kita mau jalan album lagi, lu masih bisa nggak gitu. Dia nanti teman-teman bilang kayak gitu. Akhirnya gue dengan sangat sadar gue bilang ya udah deh, kalau memang itu gue rasa gue harus cabut karena gue nggak bisa, takutnya nanti malah mengganggu jadwal Stinky gitu. Cuma kan ya tanpa vokalis lu, maksudnya Stinky kan agak susah juga kan. Karena kan masyarakat taunya lu gitu. Lu nggak ngerasa kasihan sama mereka? Ya kasihan, dibilang kasihan ya nggak juga, karena teman-teman juga semangatnya masih tinggi sih waktu itu, masih tetap pengen terus jalan gitu. Ya sudah, apa-apa. Lu mulai sadar lu lucu tuh pas pada saat di mana? Nah di Ngelenongnya itu kan semua by script. Jadi tapi justru gue sama Bedu sama Adul bertiga nih malah lebih sering improve gitu. Akhirnya gue pede. Nah begitu 2009 Lenongnya harus berhenti program itu. Setelah 3 tahun berhenti karena ada program baru lagi. Ya biasalah ya, kalau udah lama mungkin udah trennya turun, berhenti. Nah ketika berhenti, yang bikin gue tambah pede adalah ternyata dari semua personel Lenongnya cuman gue yang diambil untuk masuk OVJ. Oh, yang lain gak diajakin ya? Jadi Ngelenongnya itu kan di Trans TV. Begitu break, cabut, nah gue kan udah gak ada kerjaan syuting lagi dong. Nah OVJ pada waktu itu lagi dibentuk, udah mulai berjalan juga, cuman masih cari formasi. Gue diambil lah tuh sama bosnya Trans TV, Trans 7, udah Andre main aja di OVJ, bintang tamu awalnya. Oh udah ada OVJ udah ada, OVJ udah ada. Gue di awal jadi bintang tamu, nyobain dulu lah gitu di OVJ. Tiba-tiba kok berdasarkan meeting mereka, ya klop lama-lama akhirnya gue dipasangkan jadi pemain tetap. Lu sama Sule belum kenal waktu itu? Belum, justru awalnya kenal di OVJ. Sule udah lebih dulu main di OVJ. Gitu. Lu kenapa ngerasa apa bisa klop itu menurut tuh kenapa? Jadi gini, OVJ itu dulu kan ada Sule, Parto, sama Ajis tuh awal. Kemudian masuk Nunung. Nah, mereka lagi mencari formasi, ada orang yang
kerennya dah gitu, pemanisnya lah gitu. Yang bukan pelawak Yang bukan murni pelawak gitu. lah, yang bukan pelawak murni, tapi coba dimainin di situ jadi istilahnya jadi ya apa namanya figuran-figuran yang pemanisnya deh gitu. Nah, kandidatnya gua, Ferry Mariadi termasuk tuh. Oh. Gua, Ferry Mariadi, Irfan Hakim juga. Pokoknya ex Lenongnya tuh ada beberapa yang jadi kandidat juga lah gitu. Yang terpilih gua. Akhirnya gua lah masuk di OVJ. Jalan deh, gua awalnya nggak bisa. Aduh gila, gua bukan pelawak. Gimana caranya gua gabung? Tapi karena dikasih kesempatan, terus teman-teman juga welcome kayak Sule, Parto, itu mereka juga nggak egois ya, artinya dia mau membantu juga. Karena juga awal-awalnya juga mereka juga perdana ya, kayak Sule juga mungkin perdana dapat program stripping. Belum naik juga Belum Sule naik waktu itu juga ya. pada waktu. Jadi kayaknya masih senasib nih kita sama-sama levelnya nih gitu loh. Cuman Parto doang yang senior di situ. Cuman Parto orangnya kan ngemong juga. Akhirnya dia bantu juga ya, sama-sama lah kita mulai dari awal tuh, dari bawah bener-bener bareng. Tapi dari dulu lu pernah ini nggak apa kayak terbersit menjadi pelawak gitu? Nggak pernah, Le. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Ya, gue pokoknya dulu image-nya pengen keren, jadi vokalis band gitu. nggak kepikiran jadi pelawak. Cemplung gua. Sekarang malah jauh banget dari image yang lu dambakan itu dulu. Gue bawain lagu serius udah nggak dipercaya, Le. Lu tau contoh tuh gue bawain lagu Ayah. Gue udah muka gue sedih-sedih bawain lagu di situ. Orang pada ketawa aja. Jadi buat yang nggak tahu silakan cari di YouTube-nya Andre Taulani. Andre punya single baru Ayah. Iya. Tapi malah kalah respon sama lagu serial Aci. Mentari pagi. Lu bikin single Ayah itu apa motivasinya? Gue kangen bokap gue. Hmm. Jadi bokap gue tuh meninggal waktu gue awal-awal kuliah. Dan hampir berbarengan juga ketika gue lagi giat-giatnya ngeband. Bokap gue kan juga dulu gitaris lah. Dia tuh gitaris, terus dia punya jiwa seni juga, musisi juga lah, tapi musisi amatiran lah gitu. Di kantor-kantor aja dia mainnya. Nah, gue punya demo Stinky waktu itu gue dengerin tuh ke almarhum. Pah, aku lagi bikin lagu nih sama temen-temen nih, keren gak? Gitu, buat festival. Jangan tutup dirimu tuh lagunya tuh. Demonya didengerin sama dia. Wah, lagu lu bagus nih, enak nih lagu kamu. Cuman sayang kalau nggak didengerin orang banyak. Katanya gitu. Ya udah Pak, doain aja semoga bisa ini deh, bisa jadi sesuatu lah. Nah, habis itu nggak lama ya bokap harus pulang gitu. Jadi nggak sempat ngeliat deh. Kalau secara finansial kesuksesan lu itu didapat lebih banyak dari TV ya? Iya. Lu 8 album waktu itu secara finansial gimana? Kalau Stinky sama band dulu dapat uangnya sih dari job manggung ya. Terus kalau dari royalti ya kita tergantung penjualan. Kalau penjualannya booming ya royalti dapat booming gitu kan. Tapi efek dari situ adalah manggungnya banyak gitu ya, honornya juga lumayan lah gitu. Tapi untuk pada saat itu sih dalam kondisi gue masih bujangan ya berlebihan lah, coba lebih dari cukup lah. Gue bisa beli kendaraan, bisa beli rumah, walaupun rumahnya nggak besar, tapi hasil dari Stinky itu ada lah gitu. Tapi nggak bikin lu jadi sultan lah ya? Belum lah gitu. Nah ketika masuk di dunia pertelevisian yang stripping itulah lah baru mulai berasa ininya lah hasilnya. Lu capek nggak sih Ci, kerjaan lu? Kalau bilang capek pasti. Namanya manusia pasti kan pengen istirahat atau mungkin juga lelah, boring, bosen pasti. Tapi kan kalau kita ngomong capek berarti wah gue nggak mensyukuri apa yang gue dapet dong. Sementara orang di luar sana kepengen kerjaan gue gitu. Sementara gue udah punya kerjaan, kenapa gue jadi males gitu kan? Ya gue harus syukuri dan harus menikmati gitu. Walaupun capek, bosen, ya gue lawan gitu supaya nggak jadi capek. Paling capeknya yang lu paling sibuk tahun berapa yang lu ngerasa anjir gue ini sibuk banget? Itu waktu jujur sih benernya waktu gue di Stinky, gue manggung juga, kuliah juga, kerja juga, itu parah lah. Tapi dapat hasilnya ya nggak seberapa. Kerja cuma apa dulu? Parahnya gila, gue kan kerja di bank. Oh lu karyawan bank? Karyawan bank. Jadi apa sih? Jadi back office. Admin. Admin. Bank apa? Dulu gue banyak, awal gue bank Nusa Internasional,
kemudian likuidasi, gue pindah ke Bank Nusa Nasional, likuidasi lagi, gue pindah ke Lipo Bank, terakhir di Lipo Bank. Jadi lu sambil kerja bank, Kuliah, kuliah, stinky, manggung. kuliahnya lulus. Enggak, Kuliah apa itu? kuliahnya waktu itu. Tapi gue waktu itu akhirnya lulus setelah jadi gue sempat break nih. Gue sempat break karena kesibukan, habis itu gue akhirnya lanjutin lagi. Tapi D3 jadinya nggak jadi S1 gitu. Penyetaraan tadinya kan gue S1. Cuman karena wah udah terlalu sibuk akhirnya gue ambil D3 aja gitu. Gila lu bisa ya sambil kerja sambil Diploma berarti ya? Iya, diploma. Diploma, Sambil ya. kerja sambil kuliah sambil Itu ngeband. maka gue sampai kurus waktu itu. Kurus badan gue dan orang kira gue narkoba padahal karena kurang istirahat. Berarti lu kerja di bank tuh berapa tahun? Dari 95 Hmm. 95 sampai 95 Aduh, gue lulus 92. Iya 95. Benar 95 sampai tahun 2000, 5 tahun. Oh, lumayan dong. Kan album 97. 97. 3 tahun berarti lu menjalani itu sebagai Iya, bankir, sebagai banker dan sebagai vokalis. Terus gimana dong orang bank ini temennya vokalis. Nah, itu dia. Jadi waktu itu gue harus memilih tuh Pimpinan cabang gue bilang gini, kan gue bilang gue sering izin, Pak saya mau manggung nih Pak sama Stinky. Kebetulan Stinky lagi tour kan, saya mesti kesini, mesti ke kota ini, jadi kayak mungkin saya ambil cuti nih gitu. Sementara jatah cuti gue udah kelewatan, udah gak dapet lagi. Cuti kan cuma 12 hari setahun paling maksimal kan, 12 hari kerja gue udah kelewatan gitu, udah lebih. Akhirnya gue bilang deh, gue malu sendiri sama teman-teman, gue gak enak gue ngomong Pak. Akhirnya Pak kepala cabangnya bilang gini, Andre kayaknya Andre nih harus ambil keputusan, mau pilih kerja tetap terus di bank atau Mas Andre fokus di Stinky. Saya bukannya nggak mengizinkan, saya udah sangat mengizinkan dong, pimpinan cabangnya baik banget. Cuman kan kalau udah terlalu sering begini kan nggak enak sama teman-teman yang lain juga. Saya juga sebagai kepala cabang juga nggak enak dong gitu kan. Kesannya kayak saya jadi pilih kasih gitulah ya. Akhirnya gue ambil keputusan, ya udah deh Pak, saya sadar bahwa nggak bagus kayak gini, ya saya lebih baik memilih saya resign gitu. Tapi sebut gue galau tuh, gue tahajud dulu tuh, istiqoroh dulu tuh, memilih kerja atau di musik. Kalau kerja udah pasti kan tiap bulan gue dapat gaji. Posisi gue pada waktu itu juga udah lumayan tuh, jadi account officer marketing kan di Lipo Bank. Tapi kalau di musik kan ya masih harus inilah ya, berjuang lagi ya, walaupun booming tapi kan untuk kedepannya gimana nih gitu kan. Tapi karena gue cinta di dunia seni, gue cinta musik, ya udah akhirnya gue milih di musik. Berhenti, akhirnya gue resign dari bank. Dulu tuh lu belum berhenti karena lu belum yakin bakal Ya, hidup dari musik apa enggak betul, ya? Betul. Waktu berhenti pun sebenarnya lu belum terlalu yakin. Belum terlalu yakin, tapi gue ambil aja deh, ya udah. Gue bismillah deh, gue fight, mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Kalau ngelawak, yang lu pelajarin apa dari dunia lawak itu? Pas lu baru-baru gabung. Ya ternyata lawak itu kalau di ngomong teori sih memang bisa ya, ada teorinya, tapi ketika dipraktekkan beda. Jadi kalau ngelawak itu gua rasa sih lebih bagus kita memang terjun langsung praktek, main langsung di medan, jadi tahu gitu. Dan kita mulai belajar bagaimana itu merespon pancingan orang. Dan saya juga mulai belajar bagaimana ketika saya menggolkan sebuah punchline. Dan bagaimana saat ketika saya memancing. Jadi posisi pelawak itu ternyata kalau dipelajarin tuh macam-macam. Ada yang memang objek, kerjaannya cuma dibully doang. Ada yang posisi sebagai pemancing, dia kerjanya mancing terus. Orang yang ngebom, dia fungsinya memancing. Ada yang memang double maker, dia bisa pemancing, dia bisa juga ngebom. Lu yang? Gue double maker. Gitu. Kalau diprediksi sekaligus yang dibully juga sih ya. Iya, kalau diprediksi gue dibully banget. 3 peran. 3 peran. Keset juga, mancing juga, punchline juga. Tapi semua prediksi loh, bukan gue doang. Lama-lama itu akhirnya anak-anak prediksi jago ngelawak semua. Udah mengerti gitu pancingan. Nah dia pemancing nih, Soleh mancing nih. Di pergaulan, lu dulu termasuk orang yang lucu nggak? Kalau kata teman-teman sih, gue tuh pembawa pencair suasana. Makanya kenapa waktu diwawancara di Tonight Show,
si Vincent ngewawancara drummer Stinky. Ditanya Andre tuh orangnya gimana di band. Ya gue memang pencair suasana, dan gue orangnya nggak bisa diem. Gue selalu menjadi sesuatu yang kita kerjain ini yuk, gue selalu yang jadi motivasi gitu loh. Ada aja yang pengen gue kerjain gitu loh, dan selalu mikir ngapain lagi nih ya, ngapain lagi gitu. Oh, yang kreatifnya, yang Ya kira-kira gitulah. tapi belum selucu sekarang. Gitu cuman nyeletuk biasa lah di band, atau ngatain temen, tuh ngatain basisnya, atau lagi tour di mobil biar nggak boring, gua bikin jokes apalah gitu yang receh-receh gitu. Oh, dari dulu memang udah ada jiwa-jiwa begitu. Iya, yang menurut mereka itu lucu karena cuman mereka doang yang denger kan gitu. Lu tuh dari keluarga yang seperti apa? Keluarga gue sederhana banget. Bokap gue itu orang Ambon, tapi ibunya tuh orang Belanda. Jadi gue masih ada keturunan Belandanya lah ya, dikit lah ya. Enggak, ya. Kita campur-campur lah. Pantesan ada bule-bulenya. Bule-potan ya lah ya. Nah, bokap gue itu dulu wira swasta, dia pekerja swasta. Terus ibu gue orang Batak, Rasida Hanum Hasibuan. Nah, tuh. Jadi gue Ambon, Batak, Belanda. Ambon, Batak, Belanda. Jadi kombinasi. Nah, nyokap gue itu dulu masih belum kerja, ibu rumah tangga, jadi bokap doang yang kerja. Gue punya saudara, kita berempat, gue paling besar, adik gue 3. Jadi gue anak paling besar. Kita hidup sederhana banget lah dulu, rumah kita rumah kecil tipe 90 lah rumah kita ya, di daerah Ciledug. Tapi seru lah gitu, kita masa kecil gue dulu. Tapi sebenarnya masa kecil gue itu gue lebih banyak di nenek. Gue tinggal sama nenek. Karena waktu itu sekolah gue lebih dekat ke rumah nenek daripada rumah nyokap. Jadi takut terlambat, makanya gue akhirnya tinggal sama nenek. Setiap weekend baru gue pulang ke nyokap. Apa itu SD apa SMP SMA? SMP SMA. Oh, SMP SMA. 6 tahun lu di rumah nenek berarti. Jadi banyak ikut nenek gitu loh. Tapi iya berarti dari keluarga yang sederhana lah ya, miskin enggak, kaya enggak. Enggak, ya ngepas lah gitu, pas-pasan yang penting happy lah gitu. Lu tuh mualaf atau bukan sih, Ci? Bukan, gue dari lahir memang udah muslim. Nama lu apa? Cuman gini, bokap gue tuh dulu memang Kristen, Nasrani. Bokap gue tuh dulu waktu nikah sama mama dia masuk Islam, mualaf gitu. Makanya ketika gue punya nama masih ada berbau nama Nasraninya tuh, ya, Andreas kan. Nah, jadi itu permintaan dari kakek gue. Gitu, walaupun bokap tuh udah masuk Islam, tapi kakek minta, opa gue tuh minta namanya Andre tuh, karena cucu pertama ya, namanya Andreas gitu. Oh, makanya dulu waktu film Kiamat Sudah Dekat ada gosip-gosip, kok yang mainnya bukan orang Islam ya? Iya kan? Sempat ada gosip gitu kan, yang oh ini kenapa yang mainnya bukan orang Islam? Dan lu dari kapan sih lu selalu bawa minyak-minyak gitu? Langsung ditanya. Ini terapi enak banget lah. Enggak. Itu bikin kita nge-fly enak gitu. Enggak, bukan lu cuma di hidung, lu tuh dioles-oles. Iya, anget gitu kayaknya enak gitu. Enggak, emang lu dari kapan? Lu kok kan lu belum tua-tua banget. Gue nggak ngerti lah, itu tiba-tiba waktu gue mulai sering-sering asam lambung tuh, udah mulai mah tuh gue pakai ini gitu loh. 50 udah kan? 46. 4 ya, baru 46 kan? Kenapa lu udah kayak segala dioles-oles? Nggak tahu, mungkin karena kebiasaan. Masa asam lambung ke kepala? Nggak juga, cuman kayak berasa enak aja tuh, anget, wangi-wanginya tuh enak gitu loh. Ini bukan endorse ya. Siapa tahu jadi endorse kayaknya. Harusnya lu, bukan Agnes yang di endorse Fresh Care tuh. Iya. Karena lu pemakai. Iya, benar. Yang begitu-begitu. Mudah-mudahan dia denger ya. Udah berapa tahun pakai gitu berarti? Udah lama, dari 2012 apa kalau nggak salah, apa 2013. Udah lama. Jadi dia buat yang belum tahu nih. Dia di pesawat oles-oles itu baunya langsung udah jadi kayak tapi bis kan antar kota. Semua menikmati enak. Enggak juga lah. Siapa yang menikmati bau minyak angin? Gitu. Yang bikin lu cocok sama Sule apa, Haji? Nah itu apa ya, karena mungkin juga waktu ya. Gue udah lama banget sama dia. Terus Sule memang nyamannya sama gue. Dia mengakui kok. Awal-awal kita merintis karir di OVJ itu kan sama-sama mencari partner nih. Mencari chemistry yang enak. Kan dulu ada misalnya Jojon Cahyono, ya kan, couple-nya Malih Bolot. Itu pasti selalu ada tuh. Nah,
Sule ini tadinya sama Ajis sempet kapelan tuh awal-awal OVJ, tapi lama kelamaan mungkin udah sekitar setahunan lebih, terus tiba-tiba tujuannya tadinya Sule tuh pengen ngangkat gue juga supaya kita semua dapat chemistry-nya gitu, karena gue merasa gue mungkin dirasa pada saat itu belum perform banget, tapi hanya sebagai pemanis aja. Nah Sule mulai berusaha mancing-mancing gue supaya gue lebih liar, supaya gue lebih mulai total dan ngelepas gitu loh, nggak jaim apa segala macem. Ya gue menangkap sinyal itu, dan gue memang nggak ada jaim-jaimnya sih, gue pokoknya yang penting gue maksimal, gue profesional, gue total gitu. Sering berjalan waktu, Sule klop, enak main sama gue, dan gue belajar, oh gini loh gini, dang, lama-lama dapat sendiri lah. Chemistry itu dapat sendiri. Proses dari situlah mulai start di OVJ 2010 tuh, 2011. Gue mulai tuh sama Sule, dang terus. Sampai akhirnya di OVJ itu terciptalah sebuah formasi gue sama Sule, Nunung sama Ajis, Parto Dalang gitu. Oh. Kapelannya begitu. Iya, dan kayaknya Sule nggak mudah dia klop sama pelawak lain kan. Gitu. Ya udah akhirnya teruslah nggak putus tuh, selesai dari OVJ pindah ke ini talk show, gue berpartner lagi sama Sule gitu. Ya udah makin ini terus aja. Sule kan dominan orangnya ya kelihatannya. Apakah lu yang tipe yang ngalah? Iya, gue tipe yang ngalah. Tapi memang harus begitu ya. Karena kalau kita sama-sama kenceng, sama-sama dominan, ya susah. Ya harus ada yang ngerem. Tatkala kadang-kadang juga si Sule juga ketika dia merasa udah mulai peak banget, ya dia nahan, gue yang. Jadi kayak begitulah kita begini terus. Tapi memang lebih banyak gue yang meredam dia sih. Karena itu karakter, gue paham lawan gue ini karakternya gini. Ya gue harus bisa mengimbanginya dengan cara ya gue harus menahan ego gue gitu loh, supaya ini bisa terus selaras gitu. Tapi kan susah juga menahan ego, apalagi kalau udah sama-sama besar. Nah itu dia, makanya gue nggak selalu melihat sesuatu tuh oke, lu besar gue juga besar, kita sama-sama punya nilai jual, ya udah lo mau lo apa gue juga bisa begini, nggak boleh. Kalau kayak gitu jadinya malah hancur. Biarkan aja dia tetap begitu, nah gue yang harus nahan. Jadi seolah-olah gini, gue menciptakan suasana lo butuh gue gitu loh. Jadi ketika gue meredam, gue mengalah, lo pasti satu saat ngebutuhin orang yang bisa mengerti lo. Cuman gue yang bisa ngerti lo. Iya, ketika orang lain semua ngelawan, gue doang yang bisa mengerti lo. Makanya dia akhirnya seperti ketergantungan sama gue. Begitu juga sebaliknya. Gue belum pernah punya orang yang begini, tapi sebetulnya ini luar biasa ya. Soalnya gue akuin memang multi talenta. Di samping dia di balik orangnya yang seperti itu, tapi dia punya bakat komedi yang luar biasa, dan dia seniman yang luar biasa. Kalau orientasi kita sama-sama adalah menjadikan pekerjaan ini sebuah rumah, menjadi periuk nasi kita, ya sama kayak suami istri. Ya kita jaga periuk nasi itu dengan cara apa ya tadi. Lu orangnya tipenya keras, gue harus yang ngalah. Ketika lu lagi tinggi, gue harus yang nenangin. Ketika gue lagi tinggi, Sule harus nenangin, ya begitu. Tapi dari 2010 berapa kali lu berantem? Berantem hampir gak pernah. Gak pernah marah-marah yang gimana, gak pernah. Tapi kalau misalnya berselisih paham atau diem-dieman, mungkin beda prinsip atau kesel gitu dengan kelakuannya pernah. Tapi gak lama. Habis itu ya kita sadar lagi, oh iya ya, ya udahlah. Dan besok juga baik lagi. Sule juga gitu. Dia telepon duluan, Ji, ngapain lu Ji? Dia kayak seolah-olah lupa bahwa lagi ada salah gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita bercanda lagi gitu. Karena kita masih punya tanggung jawab kan. Kalau kita musuhan, bagaimana dengan periuk nasi kita nanti gitu. Tapi lu termasuk yang bisa cocok sama banyak orang sih. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Sama Raffi nyambung, sama Lasso nyambung. Apa maksudnya yang membuat lu bisa mudah nyambung dengan orang lain itu apa? Ya karena gue menganggap partner gue itu adalah soulmate gue gitu kan. Gini, kita punya program. Kalau gue nggak mencintai dia, kalau gue nggak memahami dia, hancur nanti. Kan tujuan kita memang mempertahankan sebuah program ya. Ya gue harus ngebelain sama dia.
gue harus tinggalkan ego gue harus nggak boleh egois gitu ya, karena gue punya partner yang menjadi kekuatan gue selalu jadikan dia kekuatan gue gitu loh. Kayak gue nggak mau ketika gue ketemu orang, wah gue hebat sendiri nih, gue punya kekuatan sendiri, lu nggak ada apa-apanya. Mau enggak, justru ketika orang itu datang, ayo sama-sama kita bareng gitu loh. Energinya kita sama-sama ambil, gue ambil energi lu, ambil energi gue, jadi sama-sama. Ada itu sih. Iya. Ada program TV yang selama lu karir terus sebenarnya nggak terlalu suka, tapi karena butuh akhirnya lu ambil. Aduh, apa ya? Gue belum pernah ada gini. Alhamdulillahnya ya Leh, gue dapat program itu langsung yang stay lama gitu. Jadi gue nggak pernah pindah itu, nggak pernah. Oh, iya. Dari ngelenongnya gue tiba-tiba dapat 3,5 tahun. Gue nggak pindah-pindah, tetap di lenongnya terus. OVJ. Tiba-tiba dari selesai itu gue ke OVJ lama gitu. Selesai OVJ gue any talk show lama, dan semuanya gue suka. Nah itu kan berarti secara nggak langsung adalah kenapa program itu bisa langgeng, kenapa program itu bisa awet, karena orang-orang di dalamnya udah seperti keluarga dan energinya semua jadi satu frekuensinya gitu. Nggak ada yang dominan sendiri, nggak ada yang ngerasa hebat sendiri. Kayak Ari Lasso, gue pun sebetulnya pada waktu itu berpikir gila, gue nggak kenal sama Ari Lasso. Gue tahu dia, tapi untuk akrab kan enggak. Oh belum. Gue akrab sama Ari Lasso itu ketika di YouTube collab. Itu beneran maksudnya pertemanan pertama kalian ya? Iya, gue tahu Ari Lasso vokalis legend, gue ngefans gila dia, gue akuin, gue salut lah, gue fansnya Ari Lasso. Tapi gue kenal deket as a friend nggak tahu, nggak kenal. Nah di YouTube itulah karena sibuk collab, gue liat wah Ari Lasso rajin bikin YouTube nih kan, gue pengen collab sama dia gitu ya. Akhirnya gue cari tahu gimana informasi dari Steffi. Oh iya. Yeah. Steffi lah yang ngasih tahu nomor telepon Ari Lasso. Gue coba kontak Ari Lasso, gue WhatsApp. Gue yang memulai duluan. Gue hargai ya, dia kan senior ya. Terus di musik juga dia legend ya. Gue yang memulai duluan. Mas Ari apa kabar, gue boleh collab nggak? Terus Mas Ari nyambut baik. Ya udah kita bikin lah tuh collab. Gue ngeprank dia dulu. Awal-awal jadi ojek online, nganterin ke rumah dia. Karena gue lihat nih orang bocor juga nih kan. Ketika gue masuk, nggak tahu ya kenapa, memang aura orang itu kelihatan ketika kesan pertama ketemu. Gue sama Ari itu langsung cair loh, padahal belum pernah kenal sebelumnya, belum pernah akrab sebelumnya. Dan gue nggak merasa juga gue siapa, dia siapa gitu. Gue bener-bener yang bersahabat aja gitu. Datang, main, bang. Wah Ari Lasso-nya nyaman. Ketagihan terus, kita bikin collab lagi. Rame lah, YouTube kita naik. AdSense kita bagus, engagement kita bagus, orang mulai merhatiin, akhirnya dibilang lah Andre sama Ari Lasso ini Tom and Jerry. Dari situ berantem dulu. Nah, dari situ dilala akhirnya gue ditawarin program TV, acara musik. Gue bilang sama program ini, gue lagi rame nih sama Ari Lasso nih, bikin dong. Gue hostnya berdua Ari Lasso. Kebetulan memang program itu memang ditujukan untuk musik. Jadi belum pernah ada, sekarang udah lama banget nih program TV yang nggak ada menayangkan tentang musik, nyanyi-nyanyi, ngebahas soal musik, seru-seruan, ada game segala macam. Nah bikinlah ada show. Gue mengajukan, gue berpantra sama Ari dong, bilang gitu. Ditambah dia kan legend dan belum pernah jadi host Ari Lasso tuh. Kalau di Idol juri doang. Juri doang. As a host belum pernah. Nah gue bilang Ari punya potensi di situ. Karakter dia juga seru, kuat karakternya. Gue present lah ke produser, dicoba, alhamdulillah jadi ada show. Dan chemistry kalian bagus lagi. Alhamdulillah gitu. Lu waktu gubernur apa wakil sih waktu itu mencalonkan? Wakil wali kota. Oh iya wakil wali kota. Ngapain Ji? Pakai dibahas lagi lu. Kan gue pengen tahu Ji ngapain. Lu ngapain waktu itu? Gini. 2009 atau 2010 gue lupa tuh. Tangerang Selatan baru saja pemekaran dari kabupaten. Dia itu adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Tadinya Tangerang Selatan itu masih berada di bawah Kabupaten Tangerang. Akhirnya dia memekarkan diri, bikinlah sebuah otoritas daerah sendiri ya. Tapi belum punya kepala daerah. Itulah pertama kalinya kota pemekaran ini, Tangerang Selatan, memilih kepala daerah.
2009. Hmm. Rame orang kan, wah pengen berlomba-lomba menjadi wali kota Tangsel. Nah, karena gue warga Tangsel dan pada situ tuh OVJ lagi rame, dan gue banyak kenal dengan tokoh-tokoh pemuda organisasi di Tangsel gitu ya, klub bolanya lah, pokoknya tokoh-tokoh pemudanya gue kenal deket. Tercetuslah Andre Taulani maju dong di Tangsel, kan artis nih, fansnya banyak, OVJ lagi naik waktu itu kan, popularitasnya udahlah pasti top nih gitu kan. Udah ikut aja Mas Andre, kita cari pasangannya yang bagus, birokrat di Tangsel. Akhirnya udah dapet lah gue berpasangan sama Pak Arsid. Karena banyak yang dukung, semua yakin, apalagi ini tidak ada incumbent kan, belum pernah ada pemilihan sebelumnya, jadi aman bener-bener, kita kompetisi bener dari awal, dari nol nih gitu loh. Ya udah ikutlah gue jadi wakil. Mestinya gue jangan wakil, wali kota maksudnya. Tapi karena yang mencalonkan lu butuh orang yang udah pernah jadi birokrat ya. Enggak, gue juga waktu itu memang kalau langsung wali kota ya kan gue nggak punya pengalaman, jadi harus berpasangan dengan birokrat yang memang paham tentang pemerintahan daerah gitu. Tapi kenapa lu mau disuruh mereka mencalonkan? Gue tuh kan orangnya memang suka tantangan lah. Lu bayangin aja gue dari vokalis tiba-tiba gue jadi ke aktor, main sinetron, tuh jadi komedian, semua gue coba gitu. Tapi kan ini politik Ji, kayak kalau dari nyanyi ke sinetron ke acting kan masih entertainment, itu tiba-tiba set ke politik. Ya, kenapa enggak, boleh, tukang beca aja boleh jadi. Ya boleh, cuma maksud gua apa yang membuat lu tertarik tuh, tantangan apa maksudnya? Ya tadi gue kepengen ini daerah baru nih, gue pengen lakukan sesuatu buat Tangsel. Pertama kalinya memilih pemerintah daerah, gue pengen memberikan sesuatu buat Tangerang Selatan. Karena kalau pada saat itu gue berhasil, nextnya udah mulai meneruskan. Jadi paling tidak ketika sejarah mencatat, siapa sih dulu pertama kali Tangerang Selatan tuh punya wali kota, Andre Taulani. Gue pengen mencatat sejarah itu gitu loh. Biasanya kan kalau wali kota yang selanjutnya tinggal terusin. Iya. Ya kan? Gitu. Gue pengen sesuatu. Kalau gitu apa menurut lo yang penyebab lu gagalnya itu apa? Kurang duit. Kurang duit buat apa? Kurang duit buat ya buat nyari masalah. Dan hoki juga. Mungkin juga hoki ya. Gitu. Kegagalan itu apa maknanya buat lu? Hikmahnya mungkin ada sesuatu ya. Artinya mungkin Allah memang kepengen gua nggak di situ gitu. Gua memang tugas gua hanya menghibur aja gitu. Akhirnya lu sadar gara-gara itu. Karena pernah sedih juga nih begitu gua mulai masuk ke bursa politik gitu ya. Orang-orang yang senang sama gua, tulus waktu itu gua sebagai pemain OPJ, ketika dia tahu gua mencalonkan, mulai ada keberpihakan. Pasti nih gua punya fans, lu nih ya. Waktu gue belum nyalonin wali kota, lu ngefans sama gue. Gila, gue idola banget sama Andre. Begitu gue nyalon, kan gue punya pasangan politik, punya lawan politik kan. Ternyata lu sukanya sama lawannya. Mau gak mau lu akhirnya membenci gue kan. Bukan membenci lah, jadi kayaknya gue gak milih Andre deh, gue milih dia aja. Jadi ada kayak gitu loh, ada kayak gap jadinya gitu loh. Nah gue sempet sedih juga. Akhirnya ketika gue mulai menyalonkan, fans gue yang tadinya begini tuh jadi agak begini sebagian gitu. Ya pasti itu terjadi sih gitu. Dan kalau ada yang ngajakin lagi ke politik, kayaknya belum sih. Gue belum ada keinginan ke sana. Karena aku enjoy dengan kegiatan gue sekarang. Nanti kalau gue jadi politik, bagaimana jabatan gue sebagai ketua prediksi gitu. Benar sih. Jangan ya kan? Nanti organisasi kita terbengkalai. Justru itu. Gue lebih baik ya udahlah menjadi ketua prediksi dengan 13 orang anggota yang bisa membuli dan mencaci maki gue, tidak apa-apa. Tapi gue happy dengan mereka. Organisasi yang menghina ketuanya kan. Tidak ada lagi. Cuma diprediksi. Tapi aku sayang sama mereka, sama kamu semua. Itu seru. Kalian tuh seru banget. Gitu sih. Tapi emang menurut lu kita sayang sama lu, Ji? Ya gue memberikan sebuah
energi positif aja. Walaupun lo nggak sayang, tapi kalau gue sayang kan lama-lama lo akan sayang sama gue. Ya belum tahu sih. Kita lihat waktu sih. Lu tuh 2 kali kasus salah ngomong. Ya apa yang kebayang di kepala lu waktu itu dua-duanya ada kasus itu, Ji? Gini, gue nih komedian itu udah sangat jelas bermain dengan spontan. Ya, namanya orang komedi itu begitu. Jadi jiwa spontan, makanya ada yang bilang banyak bahwa pelawak itu cerdas. Sepersekian detik dia harus bisa membuat suatu jokes yang bisa bikin orang ketawa. Bahkan kadang-kadang lompatan-lompatan yang gak kepikiran itu pelawak yang punya. Lu harus mengakui itu. Iya. Iya kan? Mancing apa pedang, mau melihat sesuatu apa jadi objek bang. Jadi udah terbiasa dengan spontan. Blang. Ya gue mungkin sudah terbiasa dengan itu. Ya konteks gue tetap komedi gitu. Jadi kalau ternyata ada kecelutukan gue yang kepleset, itu memang benar-benar bukan karena kesengajaan, tapi ya bentuk spontan sebagai seorang komedian. Cuma memang momennya yang tidak tepat gitu. Kalau kita boleh membandingkan tahun-tahun dulu ya, zaman-zaman dulu nih, zaman mungkin eranya Warkop segala macem, ngomongin orang goblok, ndasmu, ya kan, asu apa segala, keluar dengan sangat vulgarnya, no problem, malah ketawa orang. Sri Mulat dulu, wah goblok, ketawa orang semua, ditonton seluruh Indonesia. Tapi sekarang kita mesti tit, berbeda zamannya. Jadi ya gue nggak menyalahkan, ya mungkin karena sekarang udah sosial media begitu marak sehingga orang dengan gampangnya mengcapture atau mengedit, apalagi bisa jago ngedit sesuatu yang tidak sesuai dibikin jadi seolah-olah dilakukan gitu. Ya gitulah Le. Waktu kasus pertama seberapa takut lu? Yang mana tuh? Yang pertama lah, yang lu menghilang dari grup. Hah? Kan yang pertama, kasus pertama yang lu tiba-tiba ada foto pakai syal itu. Oh, jadi gini, dulu awalnya itu sebetulnya ketika gue memplesetkan nama. Iya. Nama Ustadz ya. Ya itu lagi-lagi itu karena bentuk spontan. Karena saya biasa suka melesetin kan, kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya Soleh Solihun nih misalnya nama lo, gue plesetin jadi Soleh Solipet atau Soleh Solidaritas atau apalah gitu ya. Itu kan dalam sebuah komedi itu hal yang wajar, hal yang biasa. Mentwist kata-kata sehingga orang jadi ngakak, terus kemudian dibenerin, bukan itu kan gitu. Kita juga di WhatsApp juga gitu kan. Nah di itu juga pada saat itu begitu, nama sebuah brand sepatu gue plesetin, tapi memang jujur gue tidak ada kepikiran sama sekali memplesetkan nama itu ke nama seorang tokoh ustadz gitu kan. Dan kalau memang dirangkai memang nggak ada hubungannya gitu, itu adalah plesetan yang sangat jauh sama sekali ya. Tapi itu akhirnya diangkat menjadi besar, menjadi, emang pada saat itu juga kondisinya lagi panas-panasnya pilkada, bukan pilkada, pilpres. Lalu kemudian adalah ketersinggungan gitu. Terlepas gua merasa benar atau tidak, gua minta maaf. Biar gimana pun ya gua public figure, mungkin gua tidak harus meminta semua orang untuk suka dengan jokes gua, dan gua juga tidak berhak menyuruh mereka suka dengan lawakan gua atau tidak. Jadi gua berbesar hati, gua minta maaf gitu. Kalau memang ada khilafan atau mungkin ada ketersinggungan dari kata-kata gua gitu, ya sudah. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Tokoh dan ustadz tersebut juga baik banget menerima gue dengan legowo. Bahkan gue dibimbing, bahkan gue dinasihatin dengan sangat bersahabat gitu, sangat bersahabat. Ya sudah, akhirnya clear gitu loh. Cuman lagi-lagi memang keterpelesetan omongan lagi. Setelah itu masih ada lagi tuh
apa namanya? Yang sama si Firza. Sama Firza, dan itu sebetulnya kan juga video gue zaman tahun 2013. Di zaman 2013 pun pada waktu gue mengatakan kata-kata tersebut itu dalam kondisi syuting itu adalah sahur bulan Ramadan. Pada saat itu aman-aman aja, nggak ada yang komplain karena orang tahu itu konteksnya komedi gitu, jadi tidak ada yang mempermasalahkan. Cuman sekarang diangkat lagi pada saat itu, ya saya nggak tahu lah apa ada hubungannya dengan politik atau apapun gitu ya. Saya sudah tidak melihat lagi, mencari pembenaran lagi, tapi memang saya akui ada kesalahan dalam pengucapan saya, dan itu tidak saya lakukan dengan sengaja. Benar-benar itu juga karena konteksnya spontan dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan hal itu. Dan gue akhirnya pun minta maaf. Gue menyadari gue menyesali dengan kejadian itu, sampai gue harus datang ke mana, ke MUI dan segala macam. Gue meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia kalau memang ada khilafan dan kesalahan gue yang tidak gue lakukan dengan sengaja gitu ya. Ya sudah, habis itu alhamdulillah clear lagi semua dan berjalan lagi dengan normal seperti biasa. Jadi intinya di sini ya itulah hidup ya. Kadang-kadang mungkin tidak sesuai. Kita boleh bilang bahwa oh gue nggak salah, tapi mungkin di mata orang lo salah. Nah itu gue bilang tadi, kita nggak bisa meminta orang untuk selalu membenarkan kita atau setuju dengan kita. Nah, itu dia. Ya tinggal bagaimana kita menjaga aja deh. Tapi bikin lu jadi lebih hati-hati nggak kalau gitu? Jelas. Kejadian itu. Jelas. Ya ada kehati-hatian dalam gua untuk melakukan ucapan-ucapan atau jokes-jokes lagi gitu. Cuman kan memang gua manusia ya, kadang-kadang gua juga mungkin di luar kontrol, kelepas gitu ya. Tapi ya gua berusaha untuk menjaga deh gitu, lebih hati-hati lah. Tapi menurut lu kenapa Sule selalu enggak, ya maksudnya dia aman-aman aja tuh dari lawakan? Kan padahal dia ada juga di tempat-tempat ketika lu melakukan lawakan itu dia ada di. Saya juga nggak ngerti. Terakhir juga gitu kan, waktu ada salah satu ucapan saya yang dianggap melesetkan nama marga. Sebenarnya Sule juga ada di situ ya, tapi di editingnya yang rame di sosial media tuh cuman pada saat gue ngomong sama Rina, yang pas bagian Sule-nya dipotong. Saya nggak ngerti kenapa. Mungkin Sule ini ya lebih beruntung gitu ya. Nasibnya. Saya juga nggak ngerti kenapa gue kena melulu gitu ya, padahal gue nggak sendirian gitu. Tapi ya sudah, mungkin hikmahnya ya Allah sayang sama gue. Allah sayang sama lu, tapi ada orang yang nggak sayang sama lu kayaknya. Nggak apa-apa. Apa kata keluarga lu waktu lu ada kasus-kasus itu, Ji? Ya keluarga cuma mendoakan, mensupport. Ya kalau memang kamu merasa benar atau kamu yakin kamu benar, ya ada Allah. Ya jadi kamu nggak usah ragu. Mungkin di mata manusia kamu tidak dimaafkan, tapi Allah memaafkan. Gitu. Bijak banget. Itulah. Tapi sambil lagi. Tapi lu takut, Ji? Apa? Perasaan lu takut gak waktu ada kasus-kasus itu? Apa sih? Deg-degan atau was-was atau apa sih? Iya, Kan gua gak ngerti. iyalah manusia pastilah ada rasa khawatir gitu ya. Aduh, ya kenapa begini ya? Padahal maksud gue nggak begini gitu loh. Kayak semacam kayak bentrok di hati. Kan gue nggak ada maksud begini gitu loh. Demi Allah deh, gue nggak ada niat mau menghina siapapun. Gue bener-bener tujuannya gue menghibur masyarakat. Gue melakukan pekerjaan gue yang selama ini belasan tahun gue lakukan, dan kayaknya jokes ini pun bukan baru pertama kali. Dulu juga sering kok gue melakukan begini, tapi kenapa sekarang dipermasalahkan? Kenapa sekarang dibuat seolah-olah gue salah? Padahal dulu banyak jokes yang mungkin lebih liar dari ini, tapi fine aja gitu. Ya itu bentrokan hati antara kenapa begini ya gitu loh. Itu aja sih. Tapi ya lagi-lagi kan daripada kita melawan, mendingan ya udahlah ya sudahlah gitu loh. Ya udahlah, gue memang kalau salah gue minta maaf gitu loh. Dan mungkin gue harus lebih hati-hati lagi depan. Hikmahnya itu aja. Yang penting itu. Mobil-mobil deganasi lu itu dinyalainnya berapa? Gimana cara kan lu banyak tuh mobil-mobil yang bukan operasional ya. Yeah. Mobil-mobil hobi lu. Itu gimana ngegilirnya? Nah ini dia sih, pertanyaannya bagus juga nih. Jarang juga sih mau ngegilirnya gimana, nggak ada waktunya juga. Kepengenan gue aja. Jadi sebetulnya jujur itu jadi kayak bahan ini loh, Pak. Kayak barang pajangan. Yang kita liatin gini. Kayak gini nih, lo punya gini kan, lo juga makainya kapan, cuma dipajang doang kan.
Mobil juga kayak gitu, mobil-mobil yang ada di rumah tuh. Tapi kalau mobil kan masih bisa kita jalanin. Iya. Begitu juga ini, kalau lu lagi pengen denger lagu Pink Floyd udah lama nih gua nggak denger, setel masih bisa gitu. Tapi jadwalnya kapan ya suka-suka mood gua aja. Berarti lu sering terjadi tuh momen di garasi lu ngeliatin ketawa-ketawa sendiri. Iya. Gua kalau habis nggak ada syuting santai nih, gua ke garasi gua lihat mobilku, wah keren nih. Gitu ya. Ih, cakep banget nih. Nah, ada lagi plusnya, tiba-tiba kalau lagi ada rezeki, ada yang, Andre mobil lu dijual nggak yang itu? Nggak dijual, orang gue bilang gue sayang. Ini ada yang pengen banget Andre mobil lu Andre. Oh iya, tapi gue nggak jual. Udah lu sebut aja deh, dibayar sama dia, orang dia pengen banget. Nah itu rezeki itu. Kayak yang Mustang lu itu. Kayak Mustang gue. Tiba-tiba kayak gue dijual. punya Porsche dulu, jadi rumah sekarang ditukar sama rumah. Untungnya udah banyak banget berarti dari pertama beli sampai kejual. Alhamdulillah. Jadi tuh barang-barang di garasi lu tuh bisa dijual kalau tiba-tiba ada yang angkanya gede. Cocok, iya. Angka yang cocok dan bermanfaat. Kalau motor lu sebenarnya cinta motor apa enggak sih, Ji? Gue dulu memang nggak suka motor karena gue memang nggak terlalu senang, mau lebih suka mobil gue. Tapi semenjak punya klub motor, akhirnya gue senang motoran. Karena ada temennya gitu. Dan sekarang pun masa lagi musim sepeda-sepedahan, gue punya sepeda. Tapi nggak pernah dipakai. Sepeda banyak. Jadi sebenarnya jiwa lu tuh lebih ke mobil ya. Mobil. Motor pun kan kelihatannya lu emang kayak mudah capek ya. Iya bisa dibilang gitulah. Panas soalnya kan, aduh gitu loh. Udah gitu kalau di luar jauh-jalan sama angin gitu. Ya lu juga naik motor. Iya sih. Tapi kalau ada temenan apalagi memprediksi, gue happy. Happy tapi kemarin ya buat yang nonton Jam vlognya. 2 malam lu jalan gimana lu nggak ngantuk? Gua nggak pernah lagi begadang, jalan jam 2 malam. Tapi yang soalnya nih, yang semangat banget. Ji, nggak apa-apa Ji, gua pernah ke Bandung jam 2 malam, enak. Emang bener enak banget, jalanan sepi, udara sejuk. Tapi mata nih nggak bisa ditahan, ngantuk parah, gila. Jam 2 malam jalan. Wendy aja sama, belum pernah tuh naik motor jauh, dia kuat. Iya. Ya mungkin dia dipaksain juga tuh sebetulnya tuh. Kan motor lu enteng, karena Wendy nggak bawa asisten dan nggak ada mobil. Kalau gue kan ada asisten, gue udah siapin. Jadi gue udah tahu kalau gue ngantuk, asisten gue aja yang bawa deh gitu. Tapi lu waktu pas kita di Ciputat terus lu ngantuk, perasaan lu tuh gengsi atau gimana tuh? Gengsi. Aduh gila, gue masa gue ngantuk sih. Tapi gue pikir gue kalau terusin mikirin gengsi gue bahaya leh. Tiba-tiba gue nyusruk kan lebih bikin ngerepotin lo semua. Biarin aja deh, gue dikatain apa bodo amat, yang penting selamat semua gitu. Itu motoran terjauh lo ya? Enggak, gue sama The Daddies gue ada lagi lebih jauh. Emang itu lebih jauh, tapi kan di Bali doang. Oh, The Daddies gue pernah ke Malaysia, ke Melaka. Dari mana? Dari Malaysia, Kuala Lumpur ke Melaka. Berapa jam? Berapa kilo? Oh jauh, itu sampai sekitar 8 jam. Naik motor terus? Naik motor terus. Berhentinya berapa jam? Berhentinya berkali-kali sih, tapi 8 jam. Naik 496? Vespa. Vespa apa Vespa? Waktu itu gue pakai Vespa Sprint. Nah itu kok lu kuat? Ya karena jalanannya bagus. Dan berangkatnya pagi. Jam 10 nyampe di Melaka tuh maghrib. Jam 6, jam 7, 8 jam. Tapi enak, jalanannya bagus, cuacanya bagus, terang, enak. Kalau ini jam 2 malam lu gila, gimana gak ngantuk? Lu tuh sehari-hari tidur jam berapa? Jam 11, jam 12 gue tidur. Bangun? Subuh bangun. Habis subuh gue tidur lagi. Atau kadang-kadang malah gak tidur lagi. Kerja jam, tapping tuh mulai jam berapa? Macam-macam. Biasanya sih rata-rata selesai, udah mau asar sih. Asar baru mulai. Lu dari 2009 masuk TV itu berarti 2009 ya apa tuh? Berapa kali tipes, Ji? Amit-amit ya Allah. Ya gua nanya kan. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti lu DBD pernah, demam berdarah pernah. Ya DBD kan bukan karena kecapean. Kan orang banyak yang gitu, artis-artis yang meriang sih pernah, capek-capek pernah, tapi ya lu jangan sampai tipes lah, enggak sampai. Yang lu belum dapatkan apa, Ji? Udah semua. Alhamdulillah. Udah nggak ada lagi yang lu kejar dalam hidup. Gue pengen bangun masjid. Nah ini cita-cita gue. Pengen bangun masjid.
Dulu kan gue pengen cita-cita naikin haji orang tua. Udah alhamdulillah. Sekarang gue pengen bangun masjid. Doain lah. Di mana? Iya di mana aja yang ada jodohnya, ada rezekinya. Pengennya sih sebetulnya dekat-dekat Jakarta juga, biar dekat rumah gitu kan, supaya gue bisa kontrol. Tapi kadang-kadang kan kalau lihat tanah di Jakarta udah mahal harganya gitu kan. Jadi mungkin kapasitas gue mesti tahu tuh berapa kali gue mesti melakukan sebuah manuver untuk bisa dapetin tanah di Jakarta. Jadi mungkin alternatifnya cari di luar daerah yang nggak terlalu jauh, yang kondisi tanahnya masih murah, terjangkau, ya di situ paling. Memang pengen bikin masjid seberapa gede? Minimal 1000 meter lah gitu. Gede dong. Iya, cakep. Biar ada parkirannya bagus. Oh, parkirannya juga luas. Enak. Jadi kalau dipakai buat hari raya Idul Fitri, Idul Adha tuh bisa dipakai. Udah ada kepikiran nama? Masjidnya? Belum sih lah. Ada usul? Lu mau bikin nama garasi aja. Tahu nanya-nanya ke kita, taunya milih sendiri. Tanya dong nama buat garasi apa? Dikasih macem-macem. Milih sendiri namanya. Papa Lova ya. Papanya Lova. Ya kita doakan aja semoga Andre beli tanah 1000 meter buat bangun masjid ya. Amin. Bikin ini dong, sumbangan. Ya, pengennya sih jangan pakai sumbangan deh, dari gue sendiri aja. Gitu. Sumbangan nanti aja kalau buat maintenance masjidnya. Gitu, untuk dipakai Jumatan atau gitu kan. Ya, atau ada yang mau mewakafkan tanahnya 1000 meter, hubungi Andre biar Andre yang bangunin masjidnya kan. Bisa kayak gitu. Itu juga bisa kan? Bisa kayak gitu, insyaallah. Ya sudah, capek lapar, kita mau makan dulu. Terima kasih. Thank you ya semuanya yang udah menyaksikan. Silakan dilihat video klipnya Ayah dan juga prediksi. Doakan semoga lagu Mentari Paginya dapat rights. Amin. Dukung terus pokoknya prediksi Jaya. Terima kasih.